Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bulu semuanya. Jumpa kembali dengan Bulu Story episode terbaru, dimana kita kali ini kedatangan kembali, ya bukan kedatangan sih, mendatangkan narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Kang Yugi Besi. Assalamualaikum Kang Yugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan sebelum kita berbincang, mungkin penasaran ya Kang Yugi, seperti Sobat Bulu tahu, beliau ini suka mematahkan misteri-misteri yang menjangkiti masyarakat pada umumnya. Dan kita penasaran, Bulu Story ini biasanya menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistis ataupun yang di luar logika. Dan sementara Kang Yugi Besi ini bersama Kang Arif di video-video sebelumnya itu selalu mematahkan dengan membuktikannya secara langsung ke tempat kejadian perkara. Apakah yang akan beliau ceritakan? Kali ini kita akan saksikan sesaat lagi. Sebelum Kang Yugi bercerita, tentunya seperti biasa saya tidak bosan berterima kasih kepada Sobat Bulu semua yang sudah menonton terus setia kepada karya-karya dan konten-konten kita dari yang pertama kita upload hingga yang terbaru. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya mewakili kru Bulu Kumbu Entertainment kepada teman-teman yang udah subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi dari kita semua. Iya, oke, tidak berlama-lama, Kang Yugi. Ya. Cerita apa nih ini? Penasaran, ada cerita apa sih yang pernah Kang Yugi alamin ya. Ya kan kalau di konten-konten Bulu Setan kan Yugi suka mematahkan lah ya. Mematahkan hal-hal yang berbau klinik, apalagi mengarah kepada kemusyrikan yang berbau tahayul. Berbau tahayul, betul. Ya, sementara pengalaman pribadi Kang Yugi ada nggak sih gitu tentang hal-hal yang tahayul ke pribadi Kang Yugi? Kalau di kehidupannya tuh ya, maksudnya pengalaman saya pribadi selama ini untuk tahayul sih belum pernah mengalami apapun gitu, satupun kejadian apapun. Kalau misalnya kejadian ya kalau gangguan jin gitu, itu saya pernah gitu. Pernah ngalamin. Nah, penasaran juga nih. Ya kan kayak Kang Wing ini sosok seorang bisa dibilang sosok ghost hunter lah. Juga kali ini pernah ngalamin hal yang diganggu jin. Seperti apa tuh ceritanya, Kang? Dulu tuh kalau nggak salah masih zaman kuliah sih, 2000 berapa ya, 2009, 2010 gitu ya, saya lupa lagi. Waktu itu kebetulan lagi main ke daerah Kabupaten Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu, sama teman-teman. Lagi acara liburan lah, gitu sama teman-teman. Kebetulan waktu itu semuanya ada 6 orang, semua ada 6 orang. Kita ke sana berangkat tuh jam 9 siang, ceritanya. Sengaja ya emang lagi musim liburan waktu itu. Jadi mau main lah ya. Ya mau main. Kebetulan ada mobil tua nganggur, kita pakai ke sana. Meskipun macet berapa kali gitu kan di jalan, ada gangguan, trouble, tapi alhamdulillah kita sampai tuh ke Pelabuhan Ratu. Di waktu di perjalanan sih alhamdulillah ya nggak ada ngalamin apa-apa gitu, nggak ada kejadian ganjil atau apa gitu. Normal aja. Sampai ke sana kita makan, main-main biasa gitu. Cuman tuh sebenarnya ya kalau balik lagi ya, kalau saya memang prinsipnya gitu kan tidak percaya karena tahayul. Tahayul, soalnya kita kan alhamdulillah belum pernah mengalami gitu ya, melihat apapun kejadian seperti katanya kuntilanak kayak gitu kan, kuntilanak dan teman-temannya. Jadi kita nggak di sana lempeng-lempeng aja deh, pokoknya fun aja, normal, have fun. Sampai itu tuh saya waktu inget sehabis asar tuh kita kan geser dari Pasar Monyet ke Karanghawu. Pas lagi di Pelabuhan Ratu tuh. Kita geser setelah asar tuh, di situ pada main-main sampai langitnya mau gelap lah. Iya. Petang. Iya, mau petang. Saya tuh nggak sengaja nemu batang pohon di pinggir laut tuh. Namanya juga anak usia 20-an lah, remaja gitu kan. Saya waktu itu masih di 20-an. Saya gambar-gambar tuh di pasir, gambar-gambar ya, bikin gambar-gambar gitulah, gambar sorry gitu ya. Gak enak juga sih nyeritainnya. Soalnya itu gambarnya gambar alat
Mr. P. Mr. P. Saya tuh pokoknya ngaco gitu ya kan, gokil-gokilan sama teman-teman. Gede di gambarnya. Gede, saya ukurannya hampir panjangnya semeter. Wah. Saya gambar tuh komplit semua. Komplit sedetail mungkin saya gambar. Sama kantongnya itu ya. Sama kantongnya. Pakai bulunya? Oke. Jadi kita digambar dulu tuh, ukurannya panjangnya kurang lebih 1 meter lah. Buset. Gede juga gambarnya emang gitu. Gede, ya. Bukan panjangnya gede, ukuran maksudnya gambarnya gitu. Gambarnya. Skalanya. Gambarnya. Nah, skala gambarnya. Ya gambar tuh persis di bibir pantai, di dekat pantai. Jadi kena sering kesapu ombak. Saya kesel tuh. Lama-lama gambar belum beres udah kehapus ombak. Iya. Belum beres udah kehapus ombak. Saya inisiatif gitu lah, daripada gambar doang, saya bangun aja, saya itu bikin dari pasir. Oh, di bagian Gede itu sama 1 meter ukurannya. Saya bikin tuh sampai orang-orang pinggir pantai itu yang lagi jalan, tuh orang bikin apa sih gitu kan. Usil banget gitu. Saya bikin tuh gede. Pokoknya bentuk lah persis banget. persis dibentukin ya. Ya. Nggak lama kemudian kesapu ombak lagi tuh, hancur lagi. Tadi yang kayu yang saya nemu tuh kan saya buat pakai gambar itu, saya lemparin. Kenapa sih dihapus terus nih? Mau bukan? Anjing tuh ambil gitu. Oh gitu. Sambil ngelemparin tongkat ke arah laut. Sudah lama nggak, itu nggak kejadian apa-apa sih. Beres, udah maghrib gitu ya. Sebagian teman ada yang sholat, ada juga yang masih hepan gitu ya. Saya pas mau belanja, kalau nggak salah ke salah satu minimarket, badan kayak nggak enak gitu. Mulai maghrib tuh kayak enak saya nggak ngambil pusing. Yeah. Mungkin ini pengaruh cuaca di pantai gitu kan, panas terus anginnya juga besar. Saya belanja pas pulang, tadinya kita mau nginep di situ tuh. Tapi lama kelamaan tuh nggak enak nih kalau nginep juga. Kayaknya badan juga nggak kurang fit gitu kan. Iya. Udahlah cabut aja. Dibangunin sama saya teman-teman yang lagi istirahat tuh. Ayo kita balik aja. Pada bingung semua. Kenapa kok ngajak balik, katanya mau nginap gitu kan rencana awalnya. Pokoknya balik aja deh, nggak enak kayaknya nih. Saya beralibi ini mobil takut ada kenapa-napa besok nih gitu kan. Iya. Takutnya ada trouble atau apa lagi di jalan, mending kalau malam kan ada mogok juga, enak lah gitu, tinggal apa gitu kan. Kalau nggak bakal ngeganggu lalu lintas. Makanya saya inisiatif kita cabut aja gitu. Iya. Malam. Teman juga heran, sama kakak saya juga, kakak saya ikut. Naik tuh akhirnya nggak, selama perjalanan pulang tuh nggak ada trouble apa-apa gitu kan. Mulus aja sampai di daerah pasar kalau nggak salah, pasar Pelabuhan Ratu tuh saya ketemu sama temannya paman. Gitu. Dia kenal sama mobil yang saya pakai. Oh, iya. Dia nyusul ke situ. Ngedorin pintu. Udah kirain apa gitu ya, warga sekitar kirain gitu. Pas dilihat kenal orangnya. Berhenti dulu ke pinggir ngobrol. Dari mana katanya? Habis dari ini nginep nggak? Enggak, katanya mau pulang. Abang dari kapan di sini? Saya mau nginep, katanya udah nginep aja bareng katanya gitu. Enggak enak, katanya saya mau pulang aja lanjut. Kata dia gitu, ya udah kalau gitu jangan bilang ya cina ke paman kamu katanya ketemu sama saya di sini gitu. Oh iya nggak apa-apa, santai aja. Saya pulang tuh cabut. Nah, kejadian yang itu tuh, teror itu tuh ternyata udah pulang dari Pelabuhan Ratu kalau nggak salah 3 hari. 3 hari udah pulang dari Pelabuhan Ratu. Saya lupa, ingat saya juga pakai ini bawa pasir laut. Oh. Tadinya buat saya bikin samsak gitu ya. Bawa kenang-kenangan dari sana. Yang itu yang bekas kesiram ombak. Iya. Saya bawa tuh itu bagiannya. Pas sampai rumah 3 hari, nah dari situ tuh jadi lebih ke dalam mimpi ngeganggunya. Di dalam mimpi, di alam bawah sadar gitu kan. Pas saya tidur tuh ternyata kejadian yang selama saya perjalanan dari mulai berangkat dari rumah sampai ke Pelabuhan Ratu sampai balik lagi itu kealamin lagi di mimpi. Kayak deja vu gitu. Iya. Kealamin lagi persis, Terulang lagi di dalam mimpi. Saya mainnya, saya ngegambarnya semua pokoknya persis banget apa yang saya ucapin. Saya juga ngedengar lagi gitu di mimpi itu. Bener ini pokoknya kayak kita flashback deh. Gitu. Malam ke-1 itu malam pertama saya tidur di rumah. Pas malam kedua, nah ada yang robah dalam mimpi tuh. Pas malam kedua saya kesana lagi, ketemu yang perjalanan jadi kepotong kalau istilah kayak di film. Jadi saya pas perjalanan pulangnya yang dalam mimpi tuh gitu ya. Pas pulang tuh ketemu sama teman paman saya itu. Ngobrolnya sama lagi gitu. Oh. Tapi cuman ada yang bedanya. Lo kenapa pakai pulang itu ada yang nanyain. Ada kata-kata kayak gitu. Siapa yang nanyain kata saya gitu kan. Enggak, mau pulang tetap. Kayak yang di kejadian nyata saya pulang akhirnya. Gitu. Cuman jadi ke bawah mimpi tuh ke bawah ke dunia nyata tuh dia bilang kayak gitu apa ya maksudnya gitu kan. Ada yang jadi nanyain. Yang benar-benar diingat di dunia nyatanya pertanyaan si teman itu paman tadi.
Ya, saya juga ngambil pusing ya, biasa aja aktivitas kuliah gitu. Pas malam berikutnya ngimpi. Nah itu balik dari awal. Pas saya mau berangkat ngegambar, cuman ketika pas saya di main-main di pinggir pantai itu ada cewek nungguin. Oh, ada sosok baru. Cewek gitu. Cuman kalau dalam mimpi gimana ya? Jelas sih, jadi bukan bayangan atau sosok gimana, cewek aja. Persis cewek gitu, bener. Cewek dia. Wajahnya cakep. Masih ingat saya juga ya, bulu matanya sampai bulu mata, bulu alis semua pirang, rambut pirang. Diikat tinggi putih. Dia pakai gaun warna putih. Pakai gaun warna putih. Mirip kayak pengantin gitu. Bukan gaun pengantin sih, cuman kayak gaun kerajaan. Yang saya ingat. Pas dari situ tuh, siapa tuh cewek? Lagi lagi mandi di pantai tuh. Samperin. Nah itu agak beda tuh mimpinya tuh, mulai agak beda. Cuman yang baju yang saya pakai celana gitu ya. Terus anak-anak mainnya sama, cuman saya doang yang beda gitu. Maksudnya lihat cewek itu saya samperin gitu. Ada alur yang berbeda. Iya, ada alur yang berbeda. Dia tuh apa sih bawain, kalau nggak salah bawain kelapa muda. Oh, Minum dulu katanya. Siapa? Kata saya tadi ditanya gitu ya. Siapa kamu? Kalau ini minum aja deh katanya. Kamu kan habis mandi katanya habis ini. Enggak. Sama saya tolak. Enggak. Main terus. Nah, kan lanjut tuh pada nongkrong-nongkrong di kafe. Habis ini tuh habis pada mandi gitu ya, habis beres mandi ini habis berenang di pantai, pada mandi terus nongkrong di kafe. Pas di kafe itu si cewek itu masih ada nemenin. Jadi di samping saya terus gitu. Kayak gebetan gimana sih gitu. iya. Dia diam. Saya kan bingung, nggak kenal. Siapa sih? Ditanya lagi, kamu siapa sih? Masa sih nggak kenal katanya gitu. Saya pikir-pikir lagi, pokoknya agak semeraut tuh mimpi. Lanjut, saya bangun gitu ya, udah keburu pagi, bangun lagi. Nah, nggak, saya juga agak pertanyaan ini, kenapa nih ada mimpi kok sama, cuman ada cewek gitu, ada cewek. Mungkin itu mah cuman bayangan aja deh gitu kan, ngambil pusing lagi. Dan malam berikutnya, malam keempat mungkin ya, malam keempat persis mimpi lagi seperti itu. Dia tuh ngajak datang pakai gaun. Nah, malam keempat tuh beda dia. Pakai gaun pengantin. Pakai gaun pengantin semua, dirias semua. Cuman yang ngiringinnya tuh cewek semua. Nggak ada cowok. Cewek semua. Bawa nggak pakai ini sih, nggak pakai kereta kencana kayak gitu. Cuman dia bawa payung itu tuh. Bawa payung yang buat umbul-umbul. Iya, bawa payung kayak gitu banyak. Tapi kejadian itu di Pelabuhan Ratu. Jadi pas saya ingat di Pelabuhan Ratu, cewek itu nyamperin bawa itu gitu, bawa iring-iringan. Pengantin. Iring-iringan pakai umbul-umbul juga ya. Bawa umbul-umbul komplit dah. Saya bilang, mau ke siapa? Mau ke kamu katanya dalam mimpi itu. Mau ngapain ke saya gitu kan? Saya bingung. Pakaiannya pakaian kerajaan kayak gini. Enggak katanya, ada yang pengen ngobrol gitu. Dia bilang gitu. Ada yang pengen ngobrol. Tapi soal ini dalam mimpi ya. Yeah. Ada pengen ngobrol, saya samperin, siapa yang pengen ngobrol, penasaran gitu kan. Ternyata dia bawa laki-laki tinggi besar, dadanya tuh di kepala saya sampai saya gini gitu lihatnya dalam mimpi. Ini siapa kata saya ditanya. Itu Cen Ayah katanya. Coba bilang bapaknya tuh kayak kalau disebutin lebay sih ya gitu ya. Soalnya kan kalau dalam mimpi tuh kadang-kadang saya kan bentrok sama imajinasi gitu ya. Tapi itu jelas ngelihat mukanya tuh dia tuh pakai gondrong bapaknya. Panjang rambutnya juga. Gagah pokoknya. Kumisnya gitu kan pakai dari sini tuh nyambung. Kumis sama jenggotnya tuh pirang semua. Gede lah ya. Persis kayak anaknya gitu pirang. Tinggi besar, dia pakai pakaian serba putih. Pakai jas putih. Dia bilang gini. Kamu anak saya naksir sama kamu. Mau nggak kamu kawin katanya. Kata saya bengong kan, apain ke sini juga. Tadinya kan niat saya ke Pelabuhan Ratu tuh cuma buat main ya. Buat main ya, have-fun sama teman-teman gitu. Kok datang di sini di mimpi tuh diajak kawin gitu sama ini. Saya tolak. Enggak, saya nggak kenal kok sama ceweknya juga. Kata saya gitu. Walaupun cantik ya. Cantik bener itu. Udah aja si ayahnya tuh balik ke anaknya, bilang dia nggak mau katanya. Kata si bapaknya tuh ke si anak, ke si putrinya tuh. Ya udah katanya, kalau kamu nggak siap hari ini, besok saya datang lagi. Kata si ceweknya. Bangun deh saya tuh. Bangun dari mimpi. Pas dari mimpi,
kok ini ada yang beda gitu Iya, mimpinya. maksudnya berkesinambungan kan. Itu tuh saya tuh diganggu di dalam mimpi tuh sampai 7 hari seminggu. Datang terus tuh. Seminggu 7 hari berarti ya, betul. 7 kali didatengin, pokoknya tiap tidur saya didatengin itu sama si cewek itu. Pas saya tidur lagi, nah di hari berikutnya si yang datang bukan ceweknya, tapi langsung bapaknya yang nyamperin di dalam mimpi itu. Jadi ceweknya nggak ikut. Si ceweknya nggak ikut. Datang lagi bapaknya nanyain, gimana nih katanya. Saya tanya kan kemana tuh si anaknya gitu kan, kok nggak ada. Nah, katanya anak saya ada di di kediamannya, kata si bapaknya tuh. Apa saya kesini mau nanyain hal yang kemarin gitu. Nggak, tetap saya nggak mau, kata saya gitu kan. Nggak mau, kata saya, nggak bisa. Orang saya juga belum kenal, belum dekat ya, kalau misalnya secara kalau misalnya di kehidupan nyata kan gitu ya. Cewek yang belum kenal belum apa ngajak kawin kan bingung kan. Bingung. Siapa nggak kenal ceweknya juga gitu yang biasanya kan cowok yang ngajak kawin gitu kan. Kok ini cewek gitu. Itu cewek. Makanya saya bingung, enggak, saya tolak lagi. Dan itu mimpi paling singkat itu. Pas sudah tolak, udah nggak ngimpi-ngimpi lagi tuh selama malam itu ya. Si bapaknya balik lagi. Pas minggu yang terakhir tuh, minggu yang ke-7, mimpi yang ke-7-nya, mimpi yang terakhir, datang semua. Dia bawa, kalau disebut di dunia nyata sih, bawa saudaranya. Semua saudaranya, sekeluarganya dibawa. Saya masih ingat itu pas terakhir, pas saya lagi ngegambar itu, yang lagi ngegambar dalam mimpi itu, pas saya nengok ke belakang itu udah ada di belakang tuh, udah rame di Karangawu. Oh, ada apa nih? Dipanggil saya, sini kan. Saya samperin, ternyata si cewek itu datang, udah ditutupin gaun pernikahan. Iya, gaun. Gimana katanya nih untuk yang ketiga kalinya, saya nawarin kamu mau nggak nikah sama anak saya. Saya kasih jawaban tetap jawaban saya sama kayak malam-malam berikutnya, saya nggak mau, saya nggak kenal. Nangis tuh si cewek itu. Nangis. Si bapaknya tuh nunjuk nunjuk. Katanya kamu gini. Saya kan nggak bingung ya. Maksudnya gini tuh marah, kenapa nolak, ya ngancam gitu. Kamu tuh katanya nggak tahu diri udah gini. Lah, kata saya kan emang nggak kenal ya. Nah, saya juga nggak tahu tetap aja nggak ambil pusing gitu, emang nggak kenal. Balik aja, udah beres gitu tuh. Pas di seperti kayak berikut di kejadian nyata, saya balik tuh ke Cianjur di dalam mimpi tuh. Balik ke Cianjur pakai mobil itu, sama ke teman-teman tuh ngebangunin, ayo balik gitu, keulang lagi. Alurnya sama lagi. Cuman pas yang beda tuh pas ketemu lagi nih sama itu ya, persis pokoknya teman-teman itu. Cuman dia bilang gini, bodoh, coba kalau lu mau kawin sama tuh cewek, kok dia tahu gitu kan. Lu bakal kaya, katanya, lu bakal gini, lu bakal gitu. Kalau saya ditanya, kok tahu dari siapa gitu kan. Pokoknya lu bego katanya, nggak mau nikah sama dia, lu bakal kaya katanya, udah cantik, kaya katanya, terus anak orang yang terpandang juga katanya gitu. Bodo amat, orang nggak kenal katanya. Balik aja dari situ tuh. Nah, udah seminggu mimpi tuh, yang ke-8 hari ini saya nggak ngimpi sama sekali. Tapi Kak Uging pernah nanyain belum itu kenapa mimpi bisa berulang-ulang, terus kejadiannya intens, dan ada sosok-sosok yang benar-benar kayak mengganggu gitu ke orang yang ahli dalam bidangnya? Itu saya tanyain kalau ini sih, sorry ya, dukun. Ke dukun. Nah, jadi ada teman saya yang ngajak, abis itu tuh, ya abis saya diganggu selama 7 hari tuh, saya ini nyerita ke temen. Nyerita ke temen, ada temen, wah lu kayaknya diganggu. Udah gitu langsung, lu kayaknya diganggu. Wah, diganggu apaan gitu. Dia ikut waktu ke Pelabuhan Ratu, dia ikut ada. Oh, temannya ikut kemarin main ya. Dia ikut. Bisa katanya. Bisa apaan? Ya bisa lah, bisa tahu katanya kayak gini kayak gitu. Ya udah, sebelum saya datang ke situ lu tanyain dulu juga langsung ke babynya. Udah ditanyain tuh. Katanya ada yang ikut. Ada yang ikut tuh dari Pelabuhan Ratu katanya. Masa sih? Nah, yang saya bikin heran tuh, dia nyeritain sosok si cewek itu tuh. Dia tinggi, rambutnya pirang, bulu matanya lancip, Bibinya itu. Padahal saya belum belum ketemu. Oh. Lancip tinggi katanya orangnya nih, cewek cantik banget katanya.
pakai gaun kerajaan. Tapi si bibinya tidak menceritakan itu sosok penghuni pantai sana. Dia langsung bilang. Bilang. Langsung bilang ya. Ini dari Pelabuhan Ratu katanya. Si bibinya langsung bilang gitu. Kenapa pas gitu si teman saya tuh nyampein ke saya kan ngobrol. Gimana katanya, iya kata bibi saya gini ngelihat gini. Dia bilang dari Pelabuhan Ratu. Dari mana bisa tahu? Kata saya gitu. Padahal belum cerita ya kan? Belum teman cerita. itu ya. Katanya kalau lihat sosok kayak gitu pakai dandanan kerajaan kayak gitu itu dari Pelabuhan Ratu. Katanya. Jadi dia si bibinya tuh tahu kalau ciri khas apa namanya? Pakaian kerajaan Pelabuhan Ratu tuh dia langsung oh ya Pelabuhan Ratu gitu. Langsung tahu. Kok bisa tahu kata saya. Saya juga masih ragu kan. Belum datang. Coba tanyain yang jelas kata saya ke teman saya. Ya udah ditanyain lagi sama dia. Lo harus cepat-cepat katanya ini. Kalau enggak nanti bakal apa? Si itu tuh bakal ngejar-ngejar terus, ngeganggu terus katanya gitu. Oh, cepat-cepat diselesaikan. Harus diobatin lah. Harus diobatin. Kang Uging yang diobatin berarti. Harus diobatin katanya. Kata saya, yalah nanti saya tunda-tunda tuh. Tadinya mau saya langsung datengin tuh bibinya gitu kan. Saya tunda-tunda. Nah itu terakhir saya ngimpi lagi. Hari ke-9, 10 berarti ya? Enggak, udah lama, udah cukup lama. Mungkin ada jarak selang seminggu lah, baru ngimpi lagi. Dia tuh datang, tapi beda sosok wajahnya, beda. Bukan dia lagi yang cantik kayak gitu, bukan, sama bapaknya. Wah tinggi besar, serem banget pokoknya. Sampai saya aja tidur keringetan. Bisa diceritakan nggak kayak gimana serem? Gimana ya? Kalau nggak ada yang persis, nggak ada maksudnya. Kayak yang digambarin genderuwo enggak ada yang persis. Cuman itu sosok tuh serem gitu. Udah kebayang sama saya. Kepalanya aja segede kendi. Yang saya ingat tuh gitu ya. Pokoknya tinggi besar. Dia datang beda suaranya juga. Udah nggak kayak suara manusia lagi. Wah nunjuk. Tapi saya nggak ngerti bahasanya. Pas dia datang beda sosok. Dia marah-marah ke saya. Tapi saya nggak ngerti bahasanya. Gini pokoknya. Intinya ya. Yang saya tangkap sih pokoknya marah lah gitu. Dari nada bicaranya dia marah, ngambek banget. Sampai si ceweknya tuh cekik-cekikan, ketawa-ketawa. Nggak tahu ancaman apa, mungkin nggak tahu dia mau ngeganggu terus atau gimana gitu kan. Saya nggak paham. Udah, nah selesai mimpi itu datang tuh sosok kakek-kakek dalam mimpi saya tuh. Kakek-kakek datang. Pakaiannya compang-camping, pakai topi petani. Rambutnya udah putih semua, udah uban semua. Bawa apa namanya sih yang buat tas Sunda tuh? Oh iya, kayak ya tas zaman dulu lah. Nah, tas zaman dulu gitu dia datang. Dia ngeluarin dari dalam ininya, dari dalam kantongnya. Kamu diganggu terus ya katanya. Iya kata saya. Ada sosok gini si kakek tuh ngobrol. Sosoknya sama persis. Nih Cina, kalau kamu bisa pegang ini, kamu bakal selamat katanya. Dia ngeluarin dari tasnya tuh ternyata ularnya pendek segini, hitam. Kalau kamu bisa pegang dia, jangan sampai ngigit kamu bisa berhasil katanya atas ini. Boleh coba, saya penasaran gitu kan. Coba boleh. Pas saya pegang tuh si kakeknya, nih pegang katanya. Dia pegang kepalanya. Saya kan kalau ular kan ya Kang Ucu juga tahu sendiri kan, ular itu dipegang kepalanya gitu kan. Saya langsung pegang kepalanya. Udah dipegang gini, si ekornya saya gini, tadinya mau saya batak gitu kan dalam mimpi tuh si ularnya tuh. Ternyata pas mau dibantu gitu, kekuatannya gede banget sampai ngelilit ke sini. Ternyata si kepalanya tuh pindah ke sini, gigit ke saya langsung ke tangan. Kata si kakek itu, belum katanya. Sekali lagi kata saya, boleh katanya sekali lagi. Sama sekali lagi juga. Saya pegang dua-duanya, si kepalanya gitu. Kan yang barusan tuh kepalanya jadi pindah, makanya saya ujung ular itu dua-duanya saya pegang gini. Ternyata sama, gigit juga ke jari saya ke sini. Kekuatannya gede banget pokoknya sampai nggak bisa dicengkram. Yang mau ketiga saya mau coba sekali lagi kata saya. Nggak, jangan, kalau yang ketiga kalau kamu gagal kamu celaka katanya. Kata si kakek itu. Saya ya udah nurut aja sama si kakek itu. Ya udah nggak apa-apa deh, saya nyerah gitu kan. Nanti kalau kamu sanggup kata si kakek itu balik lagi ke sini coba lagi katanya. Langsung aja beres ya dalam mimpi itu. Bangun lagi, saya kebangun lagi. Sampai itu karena keseringan diganggu pas waktu tidur. Saya sampai parno untuk tidur malam tuh. Sampai saya gadang terus tiap hari di warnet biar ngimpi gitu. Biar nggak ngimpi. Ternyata pas ke siang hari pun tidur ngimpi sama. Mimpi itu juga didatangin sosok itu juga. Didatangin.
Saya cerita deh, baru saya buka obrolan tuh sama orang tua. Sama tuh, kalau ini katanya sih ya yang sering ke masjid orangnya bukan dukun gitu. Iya. Yang sering ke masjid. Coba katanya kamu barangkali harus diruqyah katanya gitu. Udah diceritain gini gitu. Oh yaudah. Nah si teman bibi saya ini ya, teman bibi saya itu punya teman cewek, sama teman cewek. Dia sering ke si ustadz itu bareng sama bibi saya berdua gitu kan. Sama, saya belum pernah nyeritain cerita ini ke orang lain. Pokoknya belum pernah kecuali ke teman saya itu sama ke bibinya. Pas datang tuh ke ustadz tuh pas kebetulan orang itu malam Jumat habis tawasulan mereka ke tempat pengajiannya. Pas gitu saya datang, dia langsung di si ustadznya itu, ya si bapaknya itu pas ngelihat saya langsung senyum. Wah, saya katanya. Ini pasti diganggu lah katanya. Oh, udah tahu ya? Udah tahu. Saya nggak banyak bicara ya, kan dia orang tua gitu malu kan. Iya. Langsung masuk aja ke dalam. Apa katanya ini ada masalah apa? Si bibi saya tuh mau cerita keburu dipotong sama si bos itu. Gak usah diobrolin sih, dia juga udah ada di sini katanya. Oh, si sosoknya itu ternyata si sosok ceweknya. si jin yang menyerupainya itu Iya, ada si ya? jin katanya dia ngelihat katanya gitu kan. Lihat ada katanya sosoknya. Coba katanya si cewek teman bibi saya tuh dipanggil ke sini katanya, dipegang tuh sama si bapak itu tuh dipegang. Sambil merem, nggak tahu baca apa deh, sambil merem. Yang nyeritainnya itu bukan si kakeknya, si bibi teman bibi saya. Oh, jadi dimediasi. Iya, dimediasi. Biar datang ke tubuh teman bibi tadi. Enggak, biar bibi teman bibi saya bisa ngelihat gitu. Oh. Sosoknya kayak gimana. Tapi dia merem, kayak yang tidur, kayak yang dihipnotis gitu. Pas dia langsung ke pinggir saya. Itu cewek kayak gini. Persis sama. Oh, jadi teman bibi yang tadi itu disuruh komunikasi, dia menceritakan sosoknya seperti yang dilihat Kang Wing dalam mimpi. Ya. Katanya ceweknya gini tinggi katanya. Kalau atap bangunan ini kayaknya nggak sampai ke segininya gitu. Dia tinggi banget katanya. Ceweknya cantik gini. Anehnya setiap orang yang saya kasih pengen tahu sosok itu pasti yang nyeritain rambutnya pirang, bulu matanya lentik, pirang juga gitu, ininya pirang, si bola matanya bening. Pasti nyeritainnya itu. Makanya saya bingung, ini udah dua orang gitu yang sama nih yang ngomong kayak gini. Gimana ya kata saya, cobalah dari situ saya mulai serius gitu, pengen diobatin nih, cobain gitu kan ke si bapak itu. Katanya ya kamu harus banyak pokoknya intinya dekatkan diri lah sama Allah gitu kan. Jangan sampai kamu kayak gini kayaknya kamu sompral nih pas main. Itu ya. Ya pas sompral emang kamu ngapain aja, diceritain saya bikin kayak gituan gitu di. Oh iya katanya, itu tuh kamu ngapain cina bikin itu. Tahu nggak kata yang namanya laut itu jin tuh meletakkan singgasananya di atas laut katanya gitu. Oh iya kata saya. Jadi gitu mungkin kan. si sosoknya Kabita tertarik dengan hasil karya itu. Alam. Gede soalnya 1 meter. Kegedeannya. Iya. Pas kayaknya itu. Kan dia tinggi. Pas kan soalnya itu. Gede kan tinggi. Terus abis itu pas apanya? ya pas itu size-nya itu. Jadi ketika abis berkonsultasi Pak Ustadz itu menyarankan pengobatan seperti apa tuh ke Kang Uging tuh? Ya dikasih air minum. Air minum. Dikasih air minum yang udah dibacain doa katanya. Oh. Udah dibacain tau lah tulisan Arab itu dimasukin ke dalam botol, dalam botol air mineral. Pas abis dari itu tuh gokilnya lagi, itu kan 2 minggu sebelumnya saya kan itu kejadian itu tuh 2 minggu sebelumnya. 2 minggu ternyata di acara di kampus tuh anak-anak mau pada touring lagi, Mau ke sana. mau ke Pelabuhan Ratu lagi. Oh iya. Saya bilang ke orang tua, apain kamu, katanya kan udah tahu diganggu katanya kan. Sekarang malah mau main lagi ke Pelabuhan Ratu. Saya kan nggak enak, udah janji sama anak-anak saya ikut ke Pelabuhan Ratu, acara kampus pokoknya beres ujian mau pada main. Ya udahlah katanya, mending konsultasi lagi ke si bapak itu, Ke Pak Ustadz tadi. nah dikasih tuh aduh gokil pokoknya ceritanya tuh. Saya dikasih ini katanya buat jaga-jaga, kalau mungkin ya bahasa selengennya jimat lah.
Buat penjagaan. Nah, katanya buat penjagaan ditusuk pakai apa tuh? Peniti di balik baju. Yang gokilnya lagi tuh si dalam itu jimatnya cabe, cengek, bawang putih sama bawang merah. Cabe rawit, Ya. bawang putih sama bawang Bawang putih merah. sama merah. Oh, sambelin semua ya. Bener. Dimasukin tuh ke dalam ke kantung. Langsung ke peniti, disimpan di sini. Katanya jangan dilepas, harus dipakai. Terus dipakai. Saya nggak tahu sih buat apanya ya. Kata orang tua kayak gitu, ya udah turutin aja sama saya tuh. Nyampe tuh, seperti biasa gitu ya, berjalan dengan lancar sampai ke Pelabuhan Ratu. Pas di Pelabuhan Ratu tuh gokil, parahnya banget tuh. Anak-anak kampus pas saya ganti baju tuh, pas dibuka dia kebetulan tuh lagi mau pada ngeliwat, mau pada masak-masak, nggak ada bahan buat sambal. Pas dilihat di baju saya, ini lu bawa cengek katanya, bawa cabe. Kenapa lu nggak bilang? Jangan, katanya. Saya mau bilang jimat itu kan malu. Akhirnya, wah ini buka aja katanya, ini dipasak akhirnya. Jimat men. Jimatnya dipasak. Jimatnya jadi. dipasak, dibikin sambal. Mantap. Bingung gak tuh? Bingung banget sih. Di sisi Selama lain, kan. kalau misalkan kita larang, ini nanti disangka pelit lah. Nah, Sambelin sekantong-kantongnya nggak dikasih gitu kan. ya gengsi lah, masa jimat gak dikasih gitu kan. Jadinya yaudah dipasak aja nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah itu nggak ngimpi. Soalnya saya udah mulai, kata si bapak itu kan, mungkin kamu jauh dari yang namanya agama katanya. Ya saya mulailah coba dekatkan diri gitu kan ke agama, belajar agama. Saya mulai rutin lah gitu sholat gitu kan. Iya. Akhirnya alhamdulillah tuh pas nginep sama teman-teman di Pelabuhan Ratu nggak ada kejadian apapun. Dari situ tuh nggak ada ngimpi apapun, nggak ada. Si sosok itu datang lagi, nggak ada lagi. Yang terakhir itu pokoknya si bapak-bapak yang ingat yang bapak yang bawa ular itu. Oh iya. Nah dia datang Lagi. Datang di terakhir kali itu mimpi dia datang bawa ular itu sama. Kata dia nih, pegang tasnya langsung katanya. Kamu ambil sendiri ularnya langsung dari tasnya. Pas saya pegang tuh ularnya udah jinak. Nggak meronta, nggak apa, saya pegang gitu udah gini. Ini udah bisa. Tapi pas saya bilang udah bisa, bapaknya udah nggak ada. Oh. Udah nggak ada, saya lempar lagi aja ularnya. Lempar lagi ke laut. Nggak di laut sih itu pas ngimpinya. Oh iya. Pas udah saya lempar, hilang. Dari situ saya nggak pernah ngimpi-ngimpi lagi. Sosok apa sampai sekarang alhamdulillah saya nggak maksudnya nggak pernah kedatangan lagi. Dia ngeganggu lagi kayak mimpi kayak gitu. Oh jadi ketika gangguannya itu bentuknya datang lewat alam mimpi. Dalam malam mimpi. Sementara di dalam kenyataan nggak ada Nggak gangguan. pernah. Kalau alhamdulillah kalau misalnya dalam nggak seperti gimana ya, kayak ada yang kayak gimana, nggak pernah. Kitanya jadi kesurupan. Nggak pernah. Nggak ya? Nggak pernah. Tapi memang sosok itu juga kata Pak Ustadz tadi ada Ada di samping kita setiap saat ada. Dia bilangnya gitu, ada katanya. Dia suka ngikutin kamu katanya. Itu bilang. Wallahu alam, tapi saya kan maksudnya nggak pernah ngalamin kejadian ganjil kalau saya lagi keadaan terjaga gitu. Keadaan sadar. Merasakan hal aneh pun nggak ada. Nggak pernah. Cuman pas tidur pasti datang dia gitu. Pokoknya sehabis si kakek tua itu datang, yang ularnya udah dipegang sama saya, udah nggak pernah ngimpi lagi. Jadi endingnya semuanya ketika kita Kang Uging khususnya kembali lagi ketika disuruh untuk kembali mendekatkan diri mempelajari agama itu sudah tidak ada lagi gangguan. Nggak pernah ada lagi gangguan. Alhamdulillah. Kalau bisa disebut dari kecil ya memang pernah sih ngalamin gangguan seperti gitu. Maksudnya kalau misalnya saya nggak dalam keadaan tidak sadar gitu, maksudnya dalam bawah sadar keadaan tidur, ada pernah dapat gangguan kayak gitu. Mimpi lagi gitu. Mimpi. Malahan pernah waktu saya SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Saya tuh kencing di lubang. Di lubang antara rumah saya dan rumah tetangga tuh ada sekat. Lubangnya segede gini nih. Saya kencing di situ. Saya bengkak. Hah? Bengkak. Semeter. Wah lah, nggak sampai semeter kayak saya gambar, ngeri. Bawahnya gimana? Enggak, itu paling segede botol minuman yang 1 liter. Sampai segede gitu bengkaknya. Benar itu asli, demi Allah saya pernah ngalamin. Itu kira-kira
Oh emang sih sampai sekarang pun orang tua saya juga kebanyakan masih melarang. Iya. Kencing sembarangan, kencing ke lubang, kencing ke pohon apalagi pohonnya yang dikeramatin. Iya. Itu sampai kayak gitu kejadiannya ya. Pernah itu, padahal ya itu jalan tuh rame sebenarnya, sering dilaluin orang gitu kan, cuman antara rumah dengan rumah tuh ada sekat segini, jadi nggak nempel temboknya. Ada sekat segini. Saya Jadi sering bukan lubang itu kayak gang tipis banget gang ya. tipis banget, jadi pembatas pagar sama pagar. Saya kecing di tengah-tengahnya itu sampai bengkak. Nah, kalau yang agak sebelah sininya, waktu SMA saya pernah piknik ke daerah Jogja, nggak tahu ke gua apa itu namanya. Saya lagi ngerokok, bingung pas mau buang puntung rokok tuh, kan nggak boleh buang sampah sembarangan. Bingung saya cari apa, ternyata ada lubang tuh di gua tuh, ada lubang segede gini. Saya masukin ke situ, tes, dari situ langsung saya sakit. Oh sakit. Sakit sampai rumah. Gak bengkak lagi ya? Sampai bukan itu beda, nggak dikencingin. Itu nggak dikencingin. Kalau itu nggak dikencingin. Jadi pas nempelin tuh rokok, saya dari Jogja sampai rumah bongkok jalan. Ya, Jadi nggak bisa tegak kayak gitu. Mimpi sama. Pokoknya saya sering dialaminya dalam mimpi gitu. Kejadian kayak gitu tuh. Berarti emang kalau mitos kita mengganggu lubang aneh itu memang benar ya? Ada hal yang benar-benar ke kitanya itu terjadi ganjil, konyol. Ya, benar. Tapi memang benar ada loh di hadisnya ada Iya. dilarang mengganggu lubang apa karena memang itu dikatakan dalam hadis. Memang dia Hadisnya tempat- juga sahih Iya. gitu ya. Itu memang Tempat salah satu tinggalnya. tempat tinggal jin gitu di Iya. lubang-lubang yang antah berantah gitu, yang aneh lah. Apalagi lubang yang antara air dan air dijelaskan ya seperti itu. Iya. Lubang tetangga gimana? Wah itu Yang tambah jaga- aja lah. Yang jaganya Jin Tomang. Jin Tomang, lubang terlarang ya Allah. Begitu sobat bulu semuanya di episode Bulu Story yang terbaru kita bersama Kang Uging. Memang luar biasa pengalaman Kang Uging. Ya Ini diminum ya? minum silakan Kang Uging. Creepy dan juga ada hikmah buat kita semuanya. Kalau nggak salah tadi kejadiannya di mana? Di Karanghawu ya. Di Karanghawu. Dan Karanghawu itu Ya katanya sih kalau kata orang-orang gitu ya, memang tempat yang disakralkan ya. itu tempat yang disakralkan karena itu katanya gerbang kerajaan katanya. Allahu alam, tapi Allahu alam. saya belum pernah lihat gerbangnya kayak gimana. Cuman itu tuh antara karang sama karang tuh itu gerbang katanya. Ya memang Karanghawu itu betul bahwa sampai sekarang pun itu mitosnya tempat yang memang disakralkan dan banyak kejadian atau acara dan tradisi spiritual di sana ya. Ya, benar. Seperti yang banyak bermeditasi. Ada banyak di situ katanya. Dan juga yang banyak istilahnya mencari keberkahan dengan Ya, jalannya di sana lah ya seperti itu. Yang tidak masuk akal. Nah, demikian untuk cerita dari Kang Uging pemirsa, dan hikmahnya adalah kita walaupun mau diganggu dulu ataupun tidak, lebih baik mendekatkan diri dan mempelajari ilmu agama sedini mungkin. Oh iya, sebisa mungkin gini Kang Uco ya Pak. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Kan mungkin ada teman-teman gitu kan, kenapa katanya gitu kan di konten yang di PC sebelah saya memburu, tapi di sini saya menceritakan pengalaman. Gitu. Ya kan ini untuk di-share. Itu kan lewat mimpi. Ya, kalau Dia saya tanya belum. jadi istilahnya saya percaya sama yang namanya jin. Iya. Kalau jin itu ada. Harus percaya. Kalau jin itu ya maksudnya yakin saya nyata gitu. Makanya ada gangguan-gangguan yang sampai datang ke saya gitu. Cuman untuk sosok yang seperti saya buru sekarang, itu saya anggapnya itu tahayul, nggak percaya gitu. Iya, betul. Makanya Kang Uging mendapatkan misi pribadi Nah. untuk mematahkan mitos, apalagi sampai mendekatkan kemusyrikan ya. Iya. Saya juga setuju dengan langkah Kang Uging. Sukses terus bangun bulu setannya Kang Uging. Iya, Terima sama. kasih sudah hadir di Bulu Bulu Story juga. Story. Asik, amin. Mampir. Dan seperti itu pemirsa, sobat bulu semuanya, untuk episode Bulu Story yang terbaru kita bersama Kang Uging. Ya mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa sobat bulu semua dapatkan di konten kita. Iya, jangan lupa bila mana dirasakan konten kita berinspirasi dan juga memotivasi dan memberikan manfaat buat Anda, subscribe dong. Subscribe. Komen juga bila ada saran dan kritik, apalagi bila mau mengirimkan misalkan, Bang ada cerita ini nih,
Bang, Bisa kalau buat di- bulu setan ada tempat. Nah, ini nih yang boleh tuh. dimitoskan sama masyarakat. Yang bikin angker penasaran. ini. Wah, nanti Kang Ugi meluncur ke sana bersama Kang Arif Nesting. Barangkali juga ada yang mau kirim-kirim, Bisa. kirim-kirim kunti gitu, Kirim kunti. kirim-kirim kunti sama pocong. Aduh, up. Come to papa. Itu mau Kang Uging aja deh yang ini. Kalau saya mau up. Ya, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita berdua. Dan saksikan terus dan nantikan terus konten kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.